Basis kultivasi bab 481 meroket. Anda tahu, ketika Tan Yun pindah dari tahap ke-8 keadaan jiwa janin ke tahap ke-9, butuh 1 tahun, 5 bulan dan 10 hari. Dan sekarang, hanya kurang dari 4 hari. Ini menunjukkan kekuatan-kekuatan supernatural primordial itu. Tentu saja, kekuatan divine power primordial itu jauh lebih besar dari itu. Tepat setelah Tan Yun dipromosikan ke kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, dia merasakan penghalang pertama dari alam pemurnian jiwa. Dia tidak memiliki darah untuk mengorbankan 4 pedang ilahi prasejarah, dan saat dia mengambil pedang ilahi ke dalam tubuhnya, dia mulai berlari ke ranah pemurnian jiwa. Semua orang tahu bahwa pembudidaya Dzogchen dari keadaan jiwa janin, jika dia ingin memasuki tahap pertama dari keadaan pemurnian jiwa, dia perlu memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwanya menjadi jiwa janin pertama di kolam spiritual, sehingga yang pertama jiwa janin akan diberikan kehidupan. Fang Xing, surga, bumi, dan takdir, 3 jiwa dipisahkan, dan cangkang jiwa dikumpulkan. Setelah pikiran Tan Yun, tiba-tiba, di kedalaman pikirannya, jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan, dalam 3 kelompok cahaya seukuran kepalan tangan, memisahkan sekelompok tirai cahaya, dan tirai cahaya perlahan membatu, dan akhirnya mengambil 3 kali. Dalam 1 jam, itu menjadi seputih kulit telur seperti kepalan tangan. Jika bukan karena kekuatan besar Tan Yun, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan baginya untuk menyelesaikan pemisahan 3 jiwa dan memadatkan cangkang jiwa. Cangkang jiwa hancur, dan ketiga jiwa muncul bersama. Tampar, tampar, tampar. 3 cangkang jiwa retak, dan hantu Tan Yun dibor dari mereka, yaitu, jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. 3 jiwa pergi ke laut dan menjadi jiwa janin. Segera, di bawah kendali pikiran Tan Yun, 3 jiwa surga, bumi dan nasib keluar dari pikiran mereka, dituangkan ke dalam kolam spiritual alis Tan Yun, dan jatuh ke dalam pikiran jiwa janin Hongmeng pertama satu demi satu. Tan Yun menutup matanya erat-erat dengan ekspresi serius, dan meraung, 7 jiwa terpisah, dan cangkang jiwa kental. Tiba-tiba, di lubuk hati Tan Yun, Tianchong, Ling Hui, Qipu, Lipu, Sentral, Jingpu, dan Yingpu. Di dalam 7 tirai cahaya ini, sebuah tirai cahaya dipisahkan, dan tirai cahaya itu ditangguhkan di kedalaman pikirannya. Secara bertahap membatu, setelah hanya 5 jam, itu berubah menjadi 7 cangkang. Cangkangnya seputih salju, dan tidak lama setelah retak, ada 7 hantu yang persis sama dengan Tan Yun. 7 jiwa pergi ke laut dan menjadi jiwa janin. Dalam benak Tan Yun, 7 jiwa keluar dari pikirannya dan dituangkan ke dalam jiwa janin Hongmeng pertama di Lingqi 1 demi 1. Kemudian, Tan Yun mulai mengendalikan, 3 jiwa dan 7 jiwa di jiwa janin Hongmeng pertama bergabung dengan pikiran jiwa janin. 4 hari kemudian, pikiran 3 jiwa dan 7 jiwa dan jiwa janin Hongmeng pertama bergabung dan sepenuhnya menjadi bagian dari jiwa janin Hongmeng pertama. Tiba-tiba, Tan Yun, duduk bersila, memiliki rambut beterbangan, menyebabkan kekosongan dalam radius 300 meter berdengung dan bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas alam pemurnian jiwa. Hanya dalam 5 hari, Tan Yun memasuki tahap pertama dari kondisi pemurnian jiwa dari kesempurnaan agung dari kondisi jiwa janin. Namun, apa yang membuat Tan Yun sangat menarik adalah bahwa gumpalan kekuatan agung di kolam spiritualnya hanya menghabiskan sepertiga saat ini. Setelah itu, Tan Yun segera melanjutkan untuk mundur dan berlari ke tahap kedua pemurnian jiwa. 13 hari kemudian, tiba-tiba, Tan Yun duduk bersila, aura besar melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan helaian retakan spasial seperti rambut muncul di kehampaan, seolah-olah dia memasuki tahap kedua pemurnian jiwa. Waktu berlalu, cepat berlalu. 1 bulan kemudian, tiba-tiba, aura yang kuat, berpusat pada Tan Yun, menyebar dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan cahaya di sekitarnya, menyebabkan bumi terbuka, dan darah di danau darah sangat banyak. Tan Yun telah memasuki tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa, dan pada saat yang sama, kekuatan suci primordial di kolam spiritualnya juga telah habis. Awalnya, Tan Yun pindah dari tahap ke-9 dari alam jiwa janin ke kesempurnaan besar, tahap pertama dan tahap kedua dari tahap pemurnian jiwa, sampai sekarang tahap ketiga dari tahap pemurnian jiwa, akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Dan sekarang dia hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 bulan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya,
merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia bersemangat, menatap tulang-tulang dewa liar yang berdiri di tengah danau darah, dan berkata, keabadian, Anda dapat yakin, cepat atau lambat saya akan membalas Anda. Setelah itu, Tan Yun tampak penuh harapan dan berbisik pada dirinya sendiri, saat aku memasuki tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa, aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku. Rambut Tan Yun menari-nari liar, seberkas kesadaran spiritual yang tak terlihat membubung ke langit di atas jurang. Sejak Tan Yun mencabut larangan yang diberlakukan oleh dewa-dewa primordial lebih dari sebulan yang lalu, tidak ada kabut hitam di atas kepala Tan Yun, dan kesadaran spiritual tidak akan terhalang. Pilar kesadaran spiritual bergegas ke kehampaan 300 mil dalam sekejap, 400 mil, dan segera setelah melampaui 500 mil sebelum Tan Yun, dengan cepat mencapai 600 mil. Pada akhirnya, kekuatan spiritual dibekukan 780 mil di atas jurang. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat jiwa biksu, semakin kuat kesadaran spiritualnya, dan semakin luas cakupannya. Biksu ganda ranah pemurnian jiwa biasa dapat mencakup radius 450 li. Beku rangkap 3, radius 500 mil. Biksu rangkap 4, radius 600 mil. Biksu 5 rangkap, radius 700 mil. Beku 6 rangkap, radius 800 mil. Jari-jari 7 kali lipat dari ribuan mil. 8 kali lipat radius 1500 mil. Jari-jari 9 kali lipat adalah 2000 mil. Biksu Dzogchen di alam pemurnian jiwa, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 3000 mil. Sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 780 li, itu berarti jiwanya sekuat biksu tingkat 6 di alam pemurnian jiwa. Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan mata Chan Ruo Xingchen mengungkapkan warna harapan yang mendalam. Saya akan mengumpulkan Jin Ni, Musin, Qing Ying, dan Xian Chen terlebih dahulu, dan kemudian berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Saat itu, dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, saya tidak perlu takut dengan 9 kekuatan dari alam pemurnian jiwa. Wow, Tan Yun melompat, menginjak pedang terbang, dan menggantung di depan 4 pedang surgawi Hongmeng yang dimasukkan ke tengah danau darah. Jin Ni, Musin, Qing Ying, Xian Chen, Tuan akan membawamu pulang. Tan Yun melirik ke 4 pedang ilahi yang luar biasa yang mencapai ketinggian 10.000 kaki. Segera, lengan kanannya diangkat tinggi dan dibanting ke dadanya. Ekspresinya menyakitkan, dan 4 darah ungu berturut-turut menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu 4 helai darah jatuh, kesadaran spiritual Tan Yun mengendalikan 4 helai upaya untuk membentuk 4 totem dalam kehampaan. Totem berdarah, padat dengan pola darah, dan 4 kata darah, Hongmeng Supreme, muncul di tengah. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, Teng Tu yang berwarna darah naik ke udara, dan mereka tiba-tiba tercetak di 4 pedang besar. Tiba-tiba, keempat pedang ilahi Hongmeng bergidik, dan saat menelan totem berwarna darah, Tan Yun merasakan perasaan hubungan darah dari pedang ilahi Hongmeng. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Datang. Dalam benak Tan Yun, 4 pedang besar Hongmeng, yang mencapai ketinggian 10.000 kaki, terbang keluar dari danau darah dan tiba-tiba menyusut dalam kehampaan, berubah menjadi 4 sinar cahaya, mengambil pusat alis Tan Yun, dan tergantung terbalik berdampingan dengan pedang dan api menari jauh di dalam pikirannya. Detik berikutnya, Tan Yun terkejut, dan 4 suara wanita yang lemah dan indah terdengar di benaknya. Tuan, saya Jin Ni, apakah Anda datang kepada kami? Tuan, saya Musin, apakah Anda di sini? Tuan, ini Qing Ying, apakah Anda membawa kami pulang? Tuan, saya Xian Chen, apakah saya akhirnya menunggu Anda? Mendengar ini, pikiran Tan Yun terdengar di benaknya, aku di sini, dan aku telah membawamu pulang sekarang. Wow, bagus. 4 suara tangisan wanita itu tiba-tiba berhenti, jelas mereka dalam keadaan koma. Tubuh penguasa bab ke-482 maju. Setelah Tan Yun mengumpulkan 4 pedang ilahi Hongmeng, dia melirik pedang ilahi di tangan guru ilahi, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Nangong Yukin. Sejak 2 tahun yang lalu, selama kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, dalam pertempuran hidup dan mati dengan Nangong Yukin, ia menemukan bahwa Nangong Yukin telah berlatih seni pedang prasejarah dari dewa-dewa primordial. Adapun mengapa Nangong Yukin bisa mendapatkan ilmu pedang prasejarah, dia menduga bahwa Master Dewa Prasejarah dengan sengaja meninggalkan slip giok ilmu pedang prasejarah di medan perang para dewa untuk menguntungkan yang ditakdirkan.
Tan Yun memahami temperamen Tuan Dewa Prasejarah, dan pasti akan meninggalkan larangan seni pedang prasejarah. Setelah Namong Yukin mendapatkan slip giok, dia dibawa oleh Master Dewa Prasejarah sehingga dia bisa membuka slip giok dan berlatih seni pedang dengan sukses. Tan Yun berpikir bahwa Namong Yukin adalah musuhnya sendiri, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, mengejek, "Namong Yukin, hanya jika kamu memiliki pedang prasejarah yang abadi, kamu dapat memaksimalkan kekuatan seni pedang prasejarah. Tanpa pedang prasejarah, Anda tidak ada hubungannya dengan pedang prasejarah, sulit untuk menjadi iklim." Setelah ejekan itu, Tan Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya sombong bahwa saya tidak pernah berbelas kasih kepada musuh, tetapi mengapa saya tidak bisa benar-benar membunuhnya?" Mengesampingkan keraguan, Tan Yun tidak mengambil pedang ilahi prasejarah dari tulang tuan para dewa prasejarah. Ini adalah favorit abadi dan senjata ilahi yang menyertainya sepanjang hidupnya. Tan Yun ingin pedang suci prasejarah tetap di sini untuk menemaninya. Adapun pedang prasejarah, apakah aman untuk tinggal di sini? Tan Yun tidak khawatir sama sekali. Dia memutuskan untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng di sini terlebih dahulu, dan ketika dia pergi, dia akan membuka kembali larangan itu. Pada saat itu, tidak ada yang akan mencuri Excalibur primordial. Tan Yun berbisik, "Medan perang para dewa, tanah abadi, dan ngarai para dewa meteorit. Ketiga medan perang ini dikuburkan dengan 4 dewaku. Suatu hari, aku akan mengambil kembali ketiga medan perang ini. Tidak ada yang bisa masuk. Ganggu mayat hidup mereka." Setelah itu, Tan Yun memerintahkan kera iblis pembunuh surga untuk terus melindungi dirinya sendiri, dan dia duduk bersila, menahan napas, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng, berdiri di udara, menatap penuh harap pada Hongmeng Senye yang digerakkan oleh Wang Yang. Saat Tan Yun pindah dari tahap ke-9 keadaan jiwa janin ke kesempurnaan besar, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dari tahap pemurnian jiwa, dia sekarang dapat menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya 4 kali. Level pertama dari tubuh Tuan Hongmeng yang telah dikembangkan oleh Tan Yun adalah menghaluskan kulit. Tingkat kedua, marahi tulang. Tingkat ketiga, marah 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 meridian dari meridian aneh. Tahap kelima, mengambil darah Hongmeng. Pada saat itu, tubuh akan meroket hingga 10 kaki. Tubuh Hongmeng Tyrant dibagi menjadi 24 tahap. Tahap pertama lebih kuat dari yang pertama. Jika Anda berlatih secara ekstrim, Anda akan menjadi sangat kuat. Sekarang Tan Yun telah mencapai puncak tahap kedua dari tubuh Tuan Hongmeng, dan seluruh tulang tubuh kecuali kepala telah ditempa. Tugas paling mendesak adalah menyelesaikan temper tengkorak untuk memasuki tahap awal tier 3, dan kekuatan fisik akan melonjak. Setelah Anda mencapai tahap ketiga, Anda dapat memperbaiki 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian aneh, dan Anda dapat memasuki hegemoni Hongmeng tahap keempat. "Dewa Hongmeng, cairkan aku." Saat Tan Yun berteriak di dalam hatinya, tiba-tiba, 10 helai cairan surgawi Hongmeng naik dari permukaan cairan seperti lautan, berputar-putar di sekelilingnya perlahan seperti pelangi, dan terurai menjadi helai cairan, terus-menerus mengebor ke tengah alisnya. Mulai marah tengkoraknya. Apa? Proses tempering sangat pahit, dan Tan Yun mengeluarkan erangan pahit. Di wajahnya dengan fitur wajah yang terdistorsi, kulit mulai pecah-pecah, darah berdeguk, dan daging dan darah di pipinya dan bahkan permukaan tengkoraknya mulai rontok, dan hanya tengkorak tebal yang tersisa di napasnya. Teropong dan otak di tengkoraknya masih ada, membuatnya sangat menakutkan. Retak-krik, bang-bang-bang. Detik berikutnya, tengkoraknya dipenuhi dengan retakan mengejutkan dalam suara cemberut, dan keramik mulai pecah dan berserakan ke tanah. Siksaan yang tak tertahankan merusak saraf Tan Yun di sekujur tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan meraung kesakitan. Ketika tengkorak Tan Yun benar-benar menghilang, aliran cairan surgawi Hongmeng dengan cepat membentuk-bentuk tengkorak cair, membuat matanya tertanam di orbit tengkorak. Kemudian, tengkorak cair mulai memadat dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Inilah tepatnya bagaimana Hongmeng Senye membentuk kembali tulang. Selama proses renovasi, rasa sakit menjadi lebih kuat dan lebih lambat. Tan Yun berangsur-angsur kehilangan kesadaran karena kesakitan dan merasa mati rasa. Dalam antisipasi, waktu berlalu dengan tenang. 3 bulan kemudian, tengkorak Tan Yun akhirnya dibentuk kembali. Seluruh tengkorak memancarkan lingkaran cahaya keemasan, sakral dan aneh.
Dia mengambil napas dalam-dalam, duduk bersila, dan segera merasakan gatal dari tengkoraknya, seperti sensasi kecambah rumput menembus tanah. Saya melihat bahwa di tengkoraknya terbungkus lingkaran emas, tulang mulai menghasilkan darah, dan daging. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, ketika Tan Yun memurnikan 10 dewa Hongmeng di dunia Hongmeng, daging dan darah di tengkoraknya telah dibentuk kembali. Tan Yun duduk bersila utuh, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, dan mata bintangnya bersinar kegirangan. Dengan selesainya remodeling tengkorak, itu berarti Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tahap ketiga tubuh Hongmeng Tyrant, dan sekarang memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek senjata roh terbaik dengan tangan kosong. Dia tidak bangun, tetapi masuk ke dalam meditasi lagi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual, memasuki dunia Hongmeng, dan mulai mengolah hegemoni Hongmeng. Jika Anda ingin menyelesaikan tahap awal dari tahap ketiga tubuh Tuan Hongmeng, Anda perlu melunakkan dan membentuk kembali jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ketika tempering selesai, jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa takdir akan memberi Tan Yun kekuatan yang sangat kuat, memungkinkan Tan Yun memiliki kekuatan mengerikan untuk mengobrak-abrik harta dengan tangan kosong. Di dunia Hongmeng, Tan Yun berdiri di udara dengan ekspresi tegas, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan Dewa Hongmeng, ayo. Saat Tan Yun memasuki tahap awal dari tahap ketiga tubuh Tuan Hongmeng, sekarang dia dapat mengontrol 20 cairan ilahi Hongmeng setiap kali dia memurnikannya untuk meredam 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian aneh. Berdengung, Tan Yun menggunakan 3 peluang pemurnian yang tersisa bersama-sama. Dalam sekejap, 60 helai cairan ilahi Hongmeng, seperti 60 naga banjir Hongmeng, naik ke udara dari permukaan lautan luas, berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibor ke tengah alisnya, dibor ke dalam jiwa surga, bumi, dan kehidupan jauh di dalam pikirannya. Meskipun 3 jiwa tampaknya hanya seukuran kepalan tangan dari luar, ruang internal tampak sangat luas, menelan semua cairan ilahi Hongmeng ke dalamnya. Mengaum. Saat ketiga jiwa itu marah, fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, dan dia mengeluarkan raungan menyakitkan seperti binatang. Rasa sakit. Jiwa itu tampaknya telah dipukul lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah terkoyak oleh kekuatan. Setelah beberapa napas, Tan Yun gemetar, berdarah dari lubangnya, dan pingsan kesakitan. Pada saat sebelum pingsan, Tan Yun menyuruh pembunuh iblis untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 483 Patung Plastik. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, Tan Yun masih koma, menempa 3 jiwa surga, bumi, dan takdir. Dalam keadaan koma, dia tampaknya menanggung siksaan yang tak tertahankan, dan gumpalan darah tumpah dari 7 lubangnya dari waktu ke waktu. Pembunuh surga memegang tongkat besar dan didedikasikan untuk melindungi hukum Tan Yun. Pada saat yang sama, Huang Fu Shengzong, gerbang dalam, puncak raksasa Panlong. Pada saat ini, ratusan ribu murid batin di puncak, berdiri tegak dan lurus di depan 3 platform Wolong, semuanya menatap sedih ke monumen harta karun Wolong Bang. Di atas Yulou, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya dan melihat daftar Wolong. Selama persidangan lebih dari 700 orang di Tanah Abadi, nama-nama murid yang mati menunjukkan kesedihan di mata mereka. Di atas lebih dari 700 murid, kata Tan Yun, sangat mengesankan. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, waktu berlalu, dan hari ini adalah hari kontes kualifikasi percobaan di tempat abadi ini. 3 tahun yang lalu hari ini, Master Sekte ini mengatakan bahwa para murid yang selamat dari ujian di Tanah Abadi akan diberi hadiah, dan Master Sekte ini juga melakukannya. Lebih dari 200 orang yang selamat dari 1000 murid percobaan terakhir semuanya telah diberi hadiah oleh penguasa ini. Sekarang mereka semua telah menjadi murid abadi. Demikian pula, Raja ini juga mengatakan bahwa jika seseorang terbunuh, namanya akan tercatat di daftar Wolong selamanya. Setelah jeda, kesedihan di mata Tantai Xuanzong sekilas, itu dikonfirmasi pada para murid yang selamat dari persidangan terakhir. Tan Yun, murid mati sekte kami, memiliki kekuatannya sendiri di jurang dewa yang terkubur, pertama menghukum Xianzong abadi, Huang Fu Shengzong, lebih dari 1000 murid. Selanjutnya, Tan Yun memimpin sekte saya untuk menguji para murid. Dalam pertempuran yang menentukan dengan musuh, Tan Yun membunuh hampir 3000 musuh sendirian. Dia tidak hanya membuat prestasi besar dalam pertempuran,
Tetapi dia juga menyelamatkan nama-nama lebih dari 200 murid percobaan di sekte saya. Tentu saja, Tian cemburu dengan bakatnya, dia mati muda, murid seperti itu adalah kemuliaan abadi dari sekte suci Huangfu saya. Perbuatannya tidak akan pernah hilang, dan semangatnya akan bertahan selamanya. Tantai Xuanzong berhenti dan berkata, dia akan hidup selamanya di jantung suserain ini. Pada saat ini, terutama para murid sekte dalam Danmai, mereka sudah menangis. Tantai Xuanzong menekan kesedihan dan kemarahannya, dan berkata, oleh karena itu, raja ini telah membangun sebuah patung baginya untuk menginspirasi dunia. Cincin Qiankun Tantai Xuanzong berkedip, dan dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari dalam cincin Qiankun. Setelah menembus kekosongan, itu berubah menjadi patung harta karun yang luar biasa dan terbang ke kiri daftar Wolong. Tiba-tiba, ukuran patung itu tiba-tiba meningkat, 10 zang, 100 zang, 900 zang, dan akhirnya berubah menjadi patung hingga 1800 zang. Patung itu adalah Tan Yun berjubah putih. Patung itu dapat digambarkan sebagai karya yang luar biasa dan cerdik, menunjukkan Tan Yun dengan jelas di hadapan para murid. Tan Yun di patung itu masih mengenakan jubah putih yang diberikan kepadanya oleh Tantai Xuanzong. Pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, melihat ke kejauhan, matanya seperti obor, dan dia juga mengungkapkan dominasi dunia, ide. Ukir jubahnya, membeku dalam angin sekuali, dan terlihat seperti berburu, bercampur dengan embusan angin yang mendesing di atas puncak saat ini. Patungnya 3 poin lebih tinggi dari daftar Wolong. Semua orang melihat patung itu dan tidak sulit untuk membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di jantung penguasa. Melihat patung itu, para murid Danmai tidak bisa menahan tangis. Penatua Danmai Yigan, ingat bahwa Tan Yun pernah naik ke lantai 108 pagoda, dan menunggu perbuatan mulia, dan kemudian berpikir bahwa Tan Yun sudah mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Pada saat ini, selain Tantai Xuanzong, tidak satu pun dari ratusan ribu orang yang hadir mengerti mengapa mata patung Tan Yun dipenuhi dengan gagasan mendominasi dunia, dan mereka tidak mengerti mengapa mengapa patung itu Tan Yun begitu mendominasi. Mereka secara alami tidak mengerti. Karena mereka bahkan tidak tahu bahwa kota Tianchai Fang, yang terbesar di pegunungan Tianchai, dibangun di luar gerbang gunung, diusulkan oleh Tan Yun. Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa itu adalah strategi 48 karakter Tan Yun yang membuat Tantai Xuanzong menantikan masa depan. Hanya Tantai Xuanzong yang mengerti dari strategi 48 karakter bahwa Tan Yun masih muda, tetapi dia peduli dengan dunia, dan memiliki gagasan untuk mendominasi dunia. Karena itu, dia membuat patung itu begitu mendominasi. Di dermaga berukir di bawah patung, perbuatan Tan Yun dicatat. Perbuatan mulia ini, setelah Dan Yun menonjol dari banyak murid terpilih di kota meteorit, berhasil memuja Huangfu Shengzong. Ada proses di mana Tan Yun keliru dianggap sebagai pemborosan oleh 9 kepala sekte dalam dan ditolak. Ada juga proses di mana Tan Yun akhirnya menjadi murid tukang dari Taman Obat Gunung dan Mailing Sekte dalam di bawah rekomendasi dari tetua agung dari sekte luar. Dan di gerbang dalam, Tan Yun, sebagai murid tukang, naik ke 108 talenta pagoda ruang waktu master teratas, menjadi murid pertama gerbang dalam yang mencapai lantai 108 sejak nenek moyang didirikan. Dialah yang melanggar hukum besi bahwa tidak ada seorang pun di gerbang dalam yang bisa naik ke puncak menara dan menciptakan mitos. Dialah yang menganugerahkan murid batiniah dengan roh perang abadi. Di bawah perbuatan ini, Tan Yun, dalam kompetisi 4 keterampilan sekte abadi-abadi, seorang diri membalikkan akhir kekalahan kapal dan, memungkinkan kapal dan Huangfu Shengzong untuk digunakan dalam kompetisi alkimia selama hampir 30.000 tahun, memenangkan hadiah pertama untuk pertama kalinya. Setelah memenangkan hadiah pertama, itu adalah perbuatan Tan Yun dalam melawan para jenius Jiumai di kompetisi Jiumai dan berhasil menduduki puncak daftar Wolong. Akhirnya, prasasti itu tertulis, Tan Yun berada di persidangan tanah abadi, setelah melindungi para murid dari berbagai pembuluh darah dan membantai musuh, sampai dia tidak keluar dari jurang para dewa yang terkubur. Di bagian atas perbuatan ini, 4 baris karakter tegak dan kuat diukir. Tan Yun, orang pertama di pintu dalam. Belum pernah terjadi sebelumnya. Penulis Tantai Xuanzong. Pada saat ini, para murid dari 9 pembuluh darah, kecuali murid dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang, para murid dari pembuluh darah lainnya, menyaksikan banyak perbuatan Tan Yun, tidak bisa menahan tangis.
Semua orang sangat menghormati dan mengagumi Tan Yun. Meskipun para murid yang membenci 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang Tan Yun, banyak orang menghela nafas, dan ada air mata di mata mereka. Pada saat ini, ketika Sen Subing dipromosikan menjadi penatua dari layanan jasa Xianmen Danmai lebih dari setahun yang lalu, dan menjadi kepala Danmai dalam, Sen Wende bangkit dari tempat duduknya, membiarkan air mata keruh menetes, dan suaranya dari yang lama adalah kebanggaan berarti. Semua murid Danmai mengikuti perintah dan memberi penghormatan kepada Tan Yun dengan kepala suku, dan memberi hormat kepada Danmai kita selamanya. Setelah itu, Sen Wende menghadap patung Tan Yun dan membungkukkan tulang punggungnya dalam-dalam. Kakak Tan. Daniel menangis dan berlutut di puncak. Para murid Taman Obat Lingshan di belakangnya berlutut dan menangis. Pada saat ini, mengguncang hati orang-orang, puluhan ribu murid Danmai, diam-diam menangis, berlutut ke arah patung itu. Berlutut dengan tulus. Segera, ratusan ribu murid lain dari 8 kapal membungkuk dalam-dalam ke patung itu, menghormati mereka dari hati mereka. Bab 484 ingin kembali. Selanjutnya, di bawah perintah Tantai Xuanzong, para murid bangun dengan air mata. Tantai Xuanzong menatap para murid dan berkata, seperti semua orang tahu, setengah tahun yang lalu, saya adalah murid dari 4 meridian Zongdan, formasi, Qi, dan Jimat. Dia memutuskan untuk memasuki Tanah Abadi dengan membandingkan 4 teknik, dengan Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi. Hari-hari tempat pemurnian. Meskipun jurang pemakaman dewa penuh dengan godaan yang tidak diketahui, demi keselamatanmu, Master Sekte ini menyerahkan 3 sekte kuno dan 4 perbandingan keterampilan. Dengan cara ini, sesuai dengan kesepakatan antara Tuan Leluhur dan Sekte Abadi-Abadi, dan Tuan Leluhur Istana Jiwa Dewa Abadi, karena kami menyerah, maka sekte kami akan menyerahkan 900 dari 1000 murid percobaan dan mengalokasikan mereka ke istana pertama. Satu kasus. Dengan kata lain, untuk percobaan di Tanah Abadi ini, sekte kami hanya memiliki 100 tempat, dan satu rumah memiliki total 5.900 tempat. Musuh kuat dan saya lemah. Saya tidak ingin 100 murid sekte saya mati, tetapi ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur dan tuan saya. Tanpa daya, sekte saya masih harus melawan 100 orang ini, waktu untuk pergi ke Tanah Abadi. Ambil cobaan. Mendengar itu, ada keributan di antara ratusan ribu murid sekte dalam di puncak, dan 9 kepala sekte dalam juga saling memandang. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berkata lagi, kompetisi 9 meridian akan berlanjut seperti biasa, dan daftar wolong akan diadakan seperti biasa. Hanya 100 murid yang berpartisipasi dalam uji coba. Anda akan berpartisipasi secara sukarela di sekolah ini. Anda harus berpikir jernih, para peserta akan mati selamanya. Mendengar ini, suasana di puncak sangat menyedihkan, dan para murid terdiam, dan mereka harus berhati-hati tentang hidup dan mati. Master Sekte, murid Danmai Namong Ruksue, mintalah untuk berpartisipasi. Pada saat ini, Namong Yuksue, yang telah memasuki alam jiwa janin tingkat 9, mengambil langkah dari murid-murid Danmai, Tuan Sekte, jangan khawatir, meskipun Dewi Istana Abadi adalah saudara perempuanku, tetapi muridnya tidak akan pernah tanpa ampun kepada murid Istana Jiwa Abadi. Oke, penguasa ini disetujui. Tantai Xuanzong bertepuk tangan. Sangat cocok bagi Namong Ruksue untuk berpartisipasi dalam persidangan, tetapi murid Abadi Xianzong dan Senhun Xiamong, melihat bahwa dia adalah saudara perempuan Namong Yukin, pasti tidak akan menyerangnya. Sekte Guru, murid bergabung. Murid juga berpartisipasi. Dan saya, ditemani oleh suara kematian, ratusan orang berdiri hampir bersamaan. Yang mengharukan adalah murid-murid ini semuanya murid Danmai. Melihat adegan ini, Sen Wende di kursi menunjukkan persetujuan. Di sisi lain, 8 kepala lainnya merasa membosankan. Di puncak, 8 murid meridian lainnya melihat ekspresi kepala mereka, dan ada ratusan orang, dengan suara bulat berbicara, melangkah keluar seolah-olah mereka sudah mati, guru sekte, murid bergabung. Pada saat ini, wajah 8 kepala suku sedikit lebih baik. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dalam diam untuk sementara waktu, "Yah, ada 20 venapil dan 10 vena lainnya." Adapun siapa yang berpartisipasi dalam persidangan, 9 kepala memutuskan. Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, 9 kepala mengambil waktu sejenak untuk menentukan murid-murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Berdebar. Alam jiwa janin tingkat 9, sapi besar,
menatap Shen Wende di menara batu giok, berlutut, dan berdoa dengan matanya, "Ketua Tetua, tolong beri murid tempat. Murid ingin mewakili semua murid kebun obat Lingshan dan pergi ke Tanah Abadi letakkan dupa pada kakak senior Tan, tolong penuhi itu." Pada saat ini, ratusan murid dan Mei berlutut satu demi satu dan berkata serempak, "Tolong, Ketua Penatua, tolong selesaikan." Shen Wende menggelengkan alisnya, "Dan Yu, dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu dengan murid Istana Abadi Jiwa atau Sekte Abadi-Abadi, kamu akan mati." Murid itu tidak peduli tentang ini, murid itu hanya ingin menaruh dupa pada kakak senior Tan. Mata Daniel tegas. "Oke, ketua ada di sini." Shen Wende mengizinkan. Kemudian, Tantai Xuanzong memberitahu 9 kepala suku bahwa karena tahap penting pembangunan kota Tianpufang, dia tidak akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Sebaliknya, dia mengirim pamannya Tantai Long untuk memimpin mereka dan ratusan murid percobaan, peri abadi. Waktu terbang seperti anak panah. 2 bulan kemudian, Tantai Long, seorang lelaki tua dari Daobon dan Fairy Wind, mengendarai perahu roh dan mencapai Sekte Abadi-Abadi. Setelah Xianzong Abadi beristirahat selama 1 malam, Ruyan Wuji membuka terowongan ruang waktu ke Tanah Abadi pada hari berikutnya. Pada saat ini, ada 3.450 murid batin yang berpartisipasi dalam uji coba di Istana Jiwa Abadi. Sekte Abadi-Abadi memiliki 2.450. Ketika total, 6.000 murid di Istana Pertama Sekte Kedua memasuki Tanah Abadi, percobaan selama setahun dimulai. Setelah 1 tahun, di Time and Space Immortal Mountain yang berjarak 100.000 mil dari God Burying Abyss, terowongan ruang dan waktu selama 1 jam akan dibuka bagi para murid untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Setelah para murid secara acak ditransmisikan ke area percobaan 10 juta li di tempat keabadian oleh terowongan ruang dan waktu, 5.900 murid dari Sekte Peri Abadi dan para Dewa Istana Peri Jiwa memulai pencarian dan pembunuhan yang kejam dari para murid Sekte Suci Huangfu. Segera, setengah tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, di bagian terdalam dari God Burying Abyss, ada ledakan kegembiraan, hahaha. Akhirnya 3 jiwa telah ditempa dan dibentuk kembali, dan mereka telah memasuki tahap tubuh Tuan Hongmeng tingkat ketiga. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Kesadaran spiritual yang tak terlihat seperti gelombang deras, dengan kehampaan yang bergetar, memanjang ke arah jurang dewa yang terkubur. 100 mil, 300 mil, 600 mil, segera setelah melampaui 780 mil sebelumnya, itu tidak berhenti sampai 2000 mil. Artinya, kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 2000 mil. Ini tidak bisa dipercaya. Dia hanya tingkat ketiga dari keadaan pemurnian jiwa. Sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat keadaan pemurnian jiwa. Betul sekali. Ini 9 lapisan. Jika seseorang mengetahui hal ini, Anda pasti akan ternganga, bukan? Anda tahu, bahkan jika pembudidaya 3 tingkat dalam kondisi pemurnian jiwa menghususkan diri dalam mengolah teknik peningkatan jiwa, itu jauh dari mencapai tingkat kondisi pemurnian jiwa 9 tingkat. Rambut Tan Yun berhenti berkibar dan menyingkirkan indera spiritualnya. Memikirkan Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, mata bintang itu dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. Mereka pasti sangat mengkhawatirkanku, aku akan kembali. Jika saya tidak salah menghitung, setengah tahun telah berlalu sejak persidangan di Tanah Abadi, dan terowongan waktu akan dibuka dalam setengah tahun lagi. Diam-diam di sini, Tan Yun mengembun menjadi lapisan kekuatan spiritual yang menutupi dirinya, dan segera menyalakan larangan darah dan air mata, pembunuhan iblis prasejarah, dan tiba-tiba, di dalam danau darah, kabut hitam melonjak lagi, diisi dengan kekosongan redup. Wow, Tan Yun menggunakan langkahnya yang besar, sosoknya melintas, dan dia muncul ribuan kaki jauhnya dengan embusan angin, dia sangat puas dengan kecepatan ini. Kemudian, dia menghilang dari udara tipis, muncul di bahu kera iblis, dan tersenyum keras, "Kera tua, aku ingin kamu membawaku keluar dari jurang dalam waktu setengah tahun." "Hei, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan menyelesaikan tugas." Kera iblis pembunuh surga menyeringai, dan tubuh setinggi 1 kilometer itu bergegas menuju jurang maut. Dengan setiap langkah, saya melompati ribuan kaki dan melihat ke bawah dari ketinggian, tetapi saya melihat sinar cahaya ungu hitam besar berkedip dalam lompatan cepat di luar jurang, sangat terkejut. Bab 485 sulit untuk terbang dengan sayap. Tan Yun tidak memanggil naga emas dan singa saat ini.
Alasannya sederhana, karena pria besar itu, setelah pulih dari cederanya lebih dari setahun yang lalu, merasakan penghalang kedewasaan tingkat ketiga. Pada saat ini, dia sedang mundur di dalam tas binatang roh. Waktu terus mengalir, dan masih ada hari terakhir untuk diuji di tempat abadi ini. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun, dan telah tiba di area yang jaraknya 1 juta mil dari pintu masuk Gat Burying Abyss. Banyak monster tingkat 2 dan tingkat 3, ketika mereka melihat kera iblis pembunuh surga, mereka sangat takut sehingga mereka berjongkok di tanah dan tidak berani berbicara. 5 jam kemudian, waktu dan ruang peri gunung 100.000 mil jauhnya dari Gat Burying Abyss. Pada saat ini, 3.450 murid Istana Abadi di puncak, setelah 1 tahun percobaan, 3.110 yang selamat hari ini, dan 2.215 yang selamat dari Xianzong Abadi, bersembunyi di sebuah gua besar di sebelah tebing di puncak, menunggu dengan tenang terowongan ruang waktu terbuka. Seorang murid berbaring di pintu masuk gua, melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu, matanya penuh keganasan, seolah menunggu mangsa muncul. Setelah total semua orang, selama masa percobaan, total 38 murid Huang Fu Shengzong terbunuh, 62 orang lainnya tidak tahu di mana harus bersembunyi, atau mereka telah mati di mulut binatang itu. Di mata semua orang, 62 orang yang tersisa tidak mati, jadi cepat atau lambat mereka akan datang ke Gunung Abadi Ruang dan Waktu dan meninggalkan Tanah Abadi melalui terowongan ruang dan waktu. Mereka menggali gua dan bersembunyi di sini, dengan gagasan menunggu untuk dilihat, mereka akan membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, di atas puncak, lautan awan bergulung, dan ketika angin sedang berburu, terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter ratusan meter muncul di langit. Terowongan waktu akan ditutup dalam 1 jam. Pada saat ini, seorang murid Istana Abadi di pintu masuk rumah gua melihat ke belakang dan berkata kepada orang-orang di rumah gua, semuanya, terowongan waktu telah terbuka, saya pikir murid yang selamat dari Huang Fu Shengzong akan segera datang. Petik 2. Kalian semua berkonsentrasi dan menahan napas, menunggu mereka datang, dan kemudian membunuh mereka bersama-sama. Waktu berlalu, dan terowongan ruang waktu ditutup. Pada saat terakhir, perahu roh perlahan mendekat dari langit yang jauh. Pada saat ini, ada seorang wanita berdiri tinggi dan langsing di depan Lingsu. Wanita itu ramping, mengenakan rok panjang kain kasaluohan hijau, bahunya dipotong menjadi pinggang, otot-ototnya seperti lemak, dan udaranya seperti anggrek. Fitur wajahnya sangat indah, penglihatan dan gigi putihnya, hidung yao dan bibir ceri, ditambah dengan gaun panjang hijaunya, seperti teratai di dalam air, dengan wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar, mengungkapkan kebangsawanan yang melekat, dan kebiadaban. Dia seperti Namong Ruksue. Setelah 1 tahun percobaan, dia telah pergi dari tingkat ke-9 alam jiwa janin ke kesempurnaan agung. Dia sekarang telah memudar dari ketidakdewasaan gadis itu dan tampak sedikit lebih dewasa. Pada saat ini, dia melihat ke puncak gunung peri ruang dan waktu ratusan mil jauhnya, dengan rasa waspada di matanya yang indah. Ada 30 murid di belakangnya, di antara mereka, 13 orang termasuk Dan Yu, 2 di Fumai, 3 di Senghun, 8 di Qi, dan 4 di Fenglei. Murid-murid lainnya telah meninggal. Pada saat ini, semua orang di perahu roh, setelah mengetahui bahwa Namong Ruksue memperlambat kecepatan perahu roh, mereka semua berkata, "Saudari muda Namong, saya tidak berpikir ada musuh di puncak, apakah mereka sudah pergi melalui terowongan waktu?" "Ya, suster muda Namong, bagaimanapun, terowongan ruang waktu akan ditutup sebentar lagi. Bukankah mereka menunggu kita sebelum kembali ke Sekte Abadi-Abadi?" Petik 2. Petik 2. Dengan spekulasi melayang di telinga, Namong Ruksue mengendarai perahu roh untuk berhenti terbang, mengambang di kabut dan awan yang mengalir. Dia melihat kembali ke kerumunan, tatapan cerah melintas di matanya, dan berkata, "Semuanya, untuk mencegah mereka berbaring dalam penyergapan di puncak, kita tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar." Ketika terowongan ruang waktu hanya memiliki 20 napas tersisa untuk ditutup, saya akan mendorong perahu roh untuk bergegas. Saat itu, Anda akan meninggalkan perahu roh dengan kecepatan tercepat dan memasuki terowongan ruang waktu, memahami? Semua orang mengangguk, dimengerti. Kami semua mendengarkanmu dari Suster Junior Namong. Ya, kepala Namong Ruksue sedikit, dan tiba-tiba melihat ke belakang, melihat gunung peri waktu dan ruang,
selalu sedikit gelisah. Waktu berlalu tanpa disadari. Ketika terowongan waktu dan ruang tertutup hanya 20 napas, Namong Ruksue mengendarai kapal harta karun pamungkas dan berlari menuju puncak gunung peri ruang dan waktu dengan kecepatan tercepat. 3 napas ratusan mil jauhnya. Ketika perahu roh muncul ribuan kaki di bawah terowongan ruang waktu di kehampaan, Namong Ruksue memerintahkan, cepat ke terowongan ruang waktu. Oke, setelah 30 orang menjawab, mereka mengorbankan pedang terbang mereka dan menginjak pedang terbang untuk mendaki menuju terowongan ruang waktu. Kuek, kuek, akhirnya menunggumu, ayo mati. Tiba-tiba, tawa menyeringai dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari langit di atas puncak. Desir Sam. Detik berikutnya, sekelompok sosok manusia dari rumah gua, membawa cahaya pedang sepanjang 100 meter, dengan keras memenggal dan membunuh 30 orang dari Huang Fu Sein Sekte yang memanjat terowongan ruang waktu. Ribuan cahaya pedang yang hampir menghancurkan kekosongan tiba dalam sekejap, membuat 30 murid Huang Fu Sein Sekte harus melepaskan kesempatan untuk memasuki terowongan waktu dan ruang, dan Cao Feng terpaksa melarikan diri. Jika Anda tidak menunggu diri Anda untuk melarikan diri ke terowongan waktu, Anda akan terbunuh. Ketika 30 orang melarikan diri ke puncak dengan wajah abu-abu dan ngeri, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas puncak, berubah menjadi 5.325 murid Sekte Abadi-Abadi dan para dewa Istana Abadi, membentuk sangkar bola humanoid besar. Dikelilingi oleh 10 orang, hanya Namong Ruksue yang belum menyingkirkan perahu roh yang tidak lagi dikepung. Saudari Namong, tolong. Saudari Namong, selamatkan kami. Petik 2 petik 2. 30 murid ketakutan. Semua harapan disematkan pada Namong Ruksue. Namong Ruksue, yang tampak cemas, tidak menunggu untuk berbicara. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Abadi, menuju Namong Ruksue, melengkungkan tangannya dan berkata, kami menghormatimu sebagai saudara perempuan suci, jadi kami tidak membunuhmu, tetapi tolong pergi dengan cepat. Kalau aku bilang tidak, Namong Ruksueyu membalik tangannya dan mengeluarkan pedang terbang, dan berkata dengan dingin, kecuali kamu membunuhku terlebih dahulu, jika tidak, kamu tidak ingin menyakiti mereka. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang dipimpin oleh Eternal Xianzong tertawa dan berkata, kami tidak akan membunuhmu, tentu saja, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, orang ini tidak memberi Namong Ruksue kesempatan untuk berbicara. Dia segera menunjukkan keganasannya, menunjuk ke 30 murid Huang Fu Shengzong yang dikelilingi, dan bergumam seperti guntur, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang. Semuanya, ada 10 napas, terowongan ruang waktu akan segera ditutup, dan kita akan memasuki terowongan ruang waktu setelah membantai mereka. Ya, Saudara Duan, lebih dari 2.000 murid Sekte Abadi-Abadi, dengan mata ganas, akan bertindak pada 30 orang. Jangan. Namong Ruksue menjerit, dia tidak bisa menerimanya, dan kemudian menyaksikan adegan pintu yang sama dibantai. Tepat ketika Daniel dan 30 orang berpikir bahwa tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati, ketika ada lebih dari 5.000 orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Ketika mereka memutuskan bahwa 30 orang di Daniel sulit untuk dibunuh, terbang, tiba-tiba, gelombang dingin tak berujung datang dari langit. Suara ketidakpedulian. Dengan Lao-Su, saya melihat bagaimana Anda membunuh murid saya Huang Fu Shengzong. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengangkat kepala mereka untuk mengikuti gengsi mereka, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih, menginjak pedang terbang yang berlari kencang, karena kecepatannya terlalu cepat untuk melihat siapa orang itu. Bab 486, Puncak Bernoda Darah. Detik berikutnya, bayangan putih itu berubah menjadi pemuda berjubah putih, menginjak pedang terbang, melayang di atas kepala semua orang. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Untuk mencegahnya memiliki kera iblis pembunuh surga, Tan Yun membocorkannya. Dia sudah memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh. Wah! Semua orang di puncak memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Namong Ruksue melebarkan matanya yang indah, mengulurkan tangan kian-kianyu, dan menutupi bibirnya yang merah terang, tubuhnya yang halus bergetar hebat, seolah-olah dia tampak seperti hantu, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Hal yang sama berlaku untuk Daniel dan murid Huang Fu Shengzong lainnya, ekspresi mereka membosankan, dan mereka menelan air liur. Kakak Tan sudah mati. Kenapa kamu masih hidup? Tan Yun pernah pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam perbandingan 4 sut dari 3 sekte kuno.
Oleh karena itu, para murid dari Sekte Abadi-Abadi tidak asing dengan Tan Yun. Mereka memandang Tan Yun dengan takjub, kehilangan kesadaran sebentar, dan bahkan lupa bernapas. Tan Yun tidak mati. Bagaimana tidak mati? 3 tahun yang lalu, hari ini adalah hari ketika persidangan terakhir berakhir. Bukankah tidak ada Tan Yun di antara orang-orang yang selamat dari Huang Fusengsong? Bagaimana situasinya? Bukankah Tan Yun pergi ke Tanah Abadi dan tinggal di sana selama 3 tahun? Pada saat ini, 3.450 orang di Istana Senhunsian tidak mengenal Tan Yun, tetapi menilai dari tampilan semua murid Huang Fusengsong dan Eternal Xianzong, mereka jelas tidak sederhana. Mereka memikirkannya, dan dengan jelas mengingat bahwa sebelum persidangan dimulai setahun yang lalu, tidak ada seorang pun di antara 100 murid percobaan Huang Fusengsong. Siapa dia? Dari mana asalnya? Ketika semua orang berpikir, hanya ada satu kesamaan, yaitu kultivasi Tan Yun tidak terlihat. Setidaknya 3.000 dari orang-orang ini berada di tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, dan sekarang tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi Tan Yun, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Tan Yun membuat misteri. Kedua, Tan Yun di atas dirinya sendiri. Wah, jangan berpura-pura bodoh. Murid laki-laki yang dipimpin oleh Senhun Xiangong, Mei Chaofeng, memegang pedang dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Siapa kamu? Siapa saya? Tan Yun menggoda, sudut mulutnya sedikit terangkat. Lao Su adalah kakek Tan Yun yang berspesialisasi dalam membunuh murid-muridmu dari Istana Abadi dan sidang Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun. Mei Chaofeng terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan malu, persetan dengan ibumu. Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Keabadian Jiwa Ilahiku. Dia sudah mati. Kenapa? Apa kau berencana berpura-pura menjadi Tan Yun dan membuatku takut untuk menunggu? Iya, jangan bilang kamu bukan Tan Yun, kalaupun iya, aku akan membunuhmu. Sebelum kata-katanya selesai, pada saat ini, seorang murid Eternal Xianzong berteriak dengan suara serak, dia benar-benar Tan Yun, dia tidak mati, semuanya, lari. Ini seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, dan bergetar keras. Terlepas dari berapa banyak orang yang memikirkan, mengapa Tan Yun tidak mati, mereka segera melepaskan pengepungan Daniel dan 30 lainnya, dan mereka menginjak pedang terbang satu demi satu, bergegas menuju terowongan ruang waktu setinggi ribuan kaki, langit. Mei Chaofeng, yang sangat luar biasa, benar-benar kacau, dia lolos paling cepat. Wow, kenapa? Kamu tidak mengatakan, bahkan jika itu aku, apakah kamu akan membunuhku? Apa yang kamu lari? Tan Yun menyeringai lagi, dan menggunakan langkah suci Hongmeng, dan sosoknya muncul di bawah terowongan ruang waktu sebelumnya. Saat dia berhenti di kehampaan, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia meraung, keluarlah, aku. Rambut Tan Yun beterbangan, kesadaran spiritual yang sebanding dengan 9 tingkat keadaan pemurnian jiwa, seperti badai yang tak terlihat, dengan keras melampiaskan ke lebih dari 5.000 murid dalam kehampaan, dan langsung menyelimuti semua orang. Ranah tertinggi orang-orang hanyalah tahap pertama dari alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, menghadapi paksaan dari indera spiritual Tan Yun yang kuat, dia mengucapkan tangisan yang sangat tragis. Tidak, Tan Yun mengampuni hidupku. Tan Yun mengampuni hidupku. Boom, boom. Dalam suara ledakan yang tumpul itu, Sekte Peri Abadi, Istana Peri Jiwa Dewa, lebih dari 1.800 murid ranah jiwa Janin Dzogchen yang menginjak pedang terbang, seluruh tubuh meledak, seperti bunga kematian dalam kehampaan, tiba-tiba mekar. Hai, segera, pedang terbang 1.008 tangan yang tak bertuan itu ditembak jatuh seperti badai hujan. Perasaan spiritual Tan Yun yang kuat menyelimuti semua pedang terbang, dan melesat lagi, membentuk medan pedang yang tergantung di atas kepala Tan Yun. Di atas langit, pada saat ini, sisa 3.000 Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, murid pertama dari alam pemurnian jiwa, di bawah tekanan kesadaran spiritual Tan Yun, tampak seperti perahu datar di tengah ombak yang mengamuk, dan seperti gunung, itu tidak bisa dilawan. Dari pedang terbang, hancur menuju puncak. Boom-boom. Dalam debu, lebih dari 3.000 murid menghancurkan puncak satu demi satu, tidak dapat bergerak di bawah tekanan kesadaran spiritual Tan Yun. Seperti yang kita ketahui bersama, paksaan dibagi menjadi paksaan nafas dan paksaan kesadaran spiritual. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah tekanan nafas mengacu pada tekanan dari alam biksu.
Kesadaran spiritual adalah paksaan kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh para beku berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Singkatnya, aura dan kekuatan kursif Tan Yun hanyalah 3 tingkat pemurnian jiwa. Tetapi jiwanya sekuat alam pemurnian jiwa tingkat ke-9, jadi dengan tekanan kesadaran spiritualnya, dia dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Selain itu, kesadaran spiritual dibagi menjadi 2 metode serangan, serangan kesadaran spiritual dan paksaan kesadaran spiritual. Serangan kesadaran spiritual mengacu pada penggunaan kesadaran spiritual yang kuat untuk secara instan menghancurkan jiwa musuh dan menghancurkan jiwa musuh sampai mati. Tipe kedua adalah pemaksaan spiritual Tan Yun saat ini. Alasan mengapa Tan Yun tidak menghancurkan semua orang sampai mati itu sederhana. Artinya, dia ingin Daniel dan yang lainnya secara pribadi mengeksekusi musuh yang ingin membunuhnya. Hai, pukul. Di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, segera, lebih dari 1000 pedang terbang di atas kepalanya turun secara vertikal, dengan percikan darah, menembus punggung lebih dari 1.800 di antaranya. Tan Yun menatap 30 orang yang menunggu Daniel, yang baru saja melewati martabatnya, bukankah mereka hanya ingin membunuhmu? Yah. Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka. Mendengar ini, Daniel bersemangat dan tidak bisa berkata-kata. Terima kasih, bos. Terima kasih, kakak Tan. 30 murid dari setiap pembuluh darah terkejut, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini dapat digambarkan sebagai Feng Shui berubah. Hanya menunggu orang lain, menunggu untuk dibantai oleh musuh, tetapi sekarang sebaliknya. Sebelum terowongan waktu ditutup, hanya ada 6 napas tersisa, semuanya, percepat 1 titik. Mengikuti pengingat Tan Yun, Daniel dan yang lainnya membantai semua orang di tengah suara memohon, menghina, dan mengutuk lebih dari 3.000 murid yang tidak bergerak. Darah lebih dari 5.000 orang berkumpul dari puncak menjadi sungai darah, berdeguk menuruni tebing. Nangong Ruksue, putri kedua dari keluarga kerajaan, belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, Huarong memucat ketakutan. Hai. Dalam pemikiran Tan Yun, cincin alam semesta di lebih dari 5.000 mayat terbang menjauh dari jari, dan lebih dari 5.000 pedang terbang di puncak naik ke udara, dan semuanya dikumpulkan di cincin alam semesta. Adapun rampasan, Tan Yun secara alami tidak membaginya dengan semua orang. Tentu saja ke-30 orang itu tidak memiliki keluhan. Sebaliknya, mereka berterima kasih kepada Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun, dia pasti sudah mati. Bab 487 terkejut. Tan Yun menerima Sen Subing sebagai muridnya, dan Nangong Ruksue memuja Sen Subing sebagai gurunya. Dengan kata lain, Nangong Ruksue adalah murid Tan Yun. Melihat murid-muridnya ketakutan, Tan Yun tersenyum kecil, jangan takut tidak apa-apa. Apa tidak apa-apa? Nangong Ruksue dan rombongannya meluncur ke bawah wajah putih pucat yang dapat dihancurkan oleh bom, dan berkata dengan dingin, ini adalah lebih dari 5.000 nyawa yang hidup. Mereka bukan binatang buas. Bagaimana mereka bisa membunuh mereka? Dihadapkan dengan teguran, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu juga bunga di rumah kaca, vas hati jahat orang tak dikenal. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak mengerti kebenaran tentang bersikap baik kepada musuh, yaitu kejam pada dirimu sendiri, bagaimana Sen Subing mengajarimu. Setelah itu, Tan Yun tidak repot-repot berbicara dengan Nangong Ruksue. Tan Yun, kamu berani. Nangong memandang Tan Yun seperti salju, mengunyah lidahnya, beraninya kau mencemarkan nama baik tuanku. Fitnah. Tan Yun mendengus dingin. Jika Anda benar-benar berpikir saya memfitnah kepala penatua, Anda harus menuntut. Setelah itu, Tan Yun memandang Daniel dan yang lainnya, dan menasihati, terowongan waktu akan segera ditutup. Setelah kembali ke Xianzong abadi nanti, kalian tidak memberitahu berita bahwa aku masih hidup. Tan Yun tidak bisa membiarkannya. Ru Yan Wuji tahu bahwa dia masih hidup. Lagi pula, dia telah berada di tanah abadi selama 3 tahun penuh, yang tampak aneh bagi orang luar. Dia tidak ingin orang-orang dari Xianzong abadi mengkhawatirkannya terlalu cepat. Oke, kami semua mendengarkanmu. Daniel dan 30 lainnya berkata serempak. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke Nangong Ruksue, jangan bilang juga. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Nangong Ruksue mencibir, aku akan mengatakannya. Wow, sosok Tan Yun melintas. Saat berikutnya, mata Nangong Ruksue melebar,
tetapi Tan Yun menangkap lehernya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membunuhmu sekarang. Tan Yun meraung. Kamu. Namong Ruksue menangis dalam sekejap, dan tampaknya terlalu ketakutan. Aku mendengarkanmu. Oke, hampir sama. Tan Yun melepaskan dan berbalik dengan senyum di bibirnya. Tentu saja dia tidak benar-benar ingin membunuh muridnya, dia hanya menakutinya. Seluruh tubuh Tan Yun bergetar, dan tiba-tiba kulit di wajahnya pecah-pecah, sama sekali tidak bisa dikenali, dan kehilangan wajah aslinya. Bos, apa yang kamu lakukan? Daniel berkata dengan bingung. Tidak, Ruyan Wuji mengenaliku. Tan Yun tersenyum enggan, ayo kembali ke Xianzong abadi. Dengan itu, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan kemudian lebih dari 1000 kaki jauhnya, menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Setelah itu, 31 orang termasuk Namong Ruksue dan Daniel, menginjak pedang terbang dan terbang ke terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, Xianzong abadi, tempat perlindungan ruang dan waktu abadi. Di gedung Gyokno, 1, Ruyan Wuji di kursi, dan ratusan tetua dari gerbang dalam sekte peri abadi dan gerbang peri, duduk di peniti. Suge Yu di kursi No. 2 Yulou, serta 9 tetua dari gerbang dalam istana abadi, juga mengerutkan kening dan tampak gelisah. Hal yang sama berlaku untuk kepala 9 gerbang dalam termasuk Tan Tailong dan Shen Wende di Yulou No. Pada saat ini, di tempat perlindungan ruang waktu abadi, hingga 2 juta murid sekte dalam sekte abadi-abadi, hingga 3 sekte kuno teratas, semua menatap terowongan ruang waktu yang terbuka dalam kehampaan. Anda tahu, hanya butuh setengah jam bagi murid percobaan untuk melewati terowongan ruang dan waktu dan kembali ke sekte peri abadi, tapi sekarang. Seperti percobaan terakhir, terowongan waktu telah dibuka selama 1 jam, dan tidak ada yang keluar. Bagaimana situasi sialan itu? Ruyan Wuji diam-diam mengutuk dalam hatinya, percobaan terakhir, sekte abadi-abadi saya hanya membuat Cener kembali hidup. Apakah mungkin murid sidang sekte saya menderita banyak korban kali ini? Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kali ini Huang Fu Shengzong hanya memiliki 100 murid yang berpartisipasi, dan sekolah kami memiliki 2450 murid. Selain itu, alasan mengapa hanya Cener yang kembali hidup dalam sidang terakhir sekte saya adalah karena sekte Huang Fu Sage memiliki pelaku kejahatan Tan Yun. Sekarang Tan Yun sudah mati. Jika master sekte ini tidak percaya, Huang Fu Sage sekte masih bisa muncul seperti Tan Yun, murid jahat semacam itu. Diam-diam kali ini, Ruyan Wuji menghela napas lega. Menurut pendapatnya, setidaknya 2000 dari 2450 murid sekte abadi-abadinya harus hidup kembali kali ini. Ketika Ruyan Wuji memikirkannya, Sugeyu di gedung giok nomor 2 sama seperti yang dia pikirkan. Dia sangat percaya bahwa kali ini murid istana abadi jiwa belum kembali, itu pasti secara tidak sengaja mempengaruhi waktu untuk memasuki terowongan waktu. Adapun Tan Tailong di gedung giok nomor 3 dan 9 kepala, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, konfirmasi mereka adalah bahwa mereka memiliki 100 murid percobaan Huang Fu Shengzong, menghadapi 5.900 orang dari sekte abadi-abadi dan istana abadi Shenhun, kecuali untuk Namong. Di luar Ruksue, seluruh pasukan telah dihancurkan. Terlepas dari tekad mereka, mereka masih berharap keajaiban akan terjadi. Waktu dihabiskan dalam kecemasan semua orang. Setelah setengah jam, Tan Tailong tiba-tiba bangkit, tetapi dia melihat seorang murid berjubah putih yang terluka tanpa bisa dikenali, tersandung dan terbang turun dari terowongan ruang dan waktu, berayun di platform tinggi seperti angin lemah. Berdiri kokoh. Orang ini benar-benar Tan Yun. Meskipun Tan Tailong tidak bisa mengenali Tan Yun, dari 4 karakter, Huang Fu Shengzong, yang dibordir di jubah putih Tan Yun, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah murid Huang Fu Shengzong. Pada saat ini, lebih dari 2 juta murid batin Xianzong abadi memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa? Huang Fu Shengzong meninggalkan Namong Ruksue, dan para murid masih hidup. Ya, ketika semua orang setuju. Tiba-tiba, Namong Ruksue dan 31 murid Huang Fu Shengzong terbang keluar dari terowongan ruang waktu satu demi satu, dan mendarat dengan kokoh di samping Tan Yun. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara lebih dari 2 juta murid batin Xianzong abadi. Bagaimana situasinya? Mereka mencoba 100 orang, dan 32 orang selamat. Persetan, itu luar biasa.
Mereka menghadapi pengepungan 5.900 murid Sekte Abadi-Abadi kita dan Istana Abadi Roh, begitu banyak orang yang masih hidup. Ya, luar biasa. Petik 2. Dengan suara para murid yang berputar-putar di telinganya, wajah Ruyan Wuji menjadi hijau dan berkata, diam. Segera, di suaka ruang waktu abadi, keheningan turun. Pada saat ini, melihat begitu banyak orang di Huangfu Shengzong masih hidup, ekspresi Zhuge Yu sangat jelek. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa selain Namong Ruksue, ada 31 murid Huangfu Shengzong yang telah menyelesaikan persidangan hidup-hidup. Sama seperti Zhuge Yu dan Ruyan Wuji dalam keadaan kebingungan, pemandangan berikutnya di langit mengejutkan keduanya, dan bahkan para tetua dari Istana Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan murid-murid mereka. Tampaknya telah melihat pemandangan yang paling menakutkan, dan yang paling tidak mau melihat. Tapi lihat, terowongan ruang waktu besar di kehampaan, tertutup dengan cepat di mata semua orang. Terowongan ruang waktu di ruang bernapas menghilang ke udara. Itu berarti tidak ada yang akan kembali dari tanah abadi. Bab 488 sangat mengejutkan. Tiba-tiba, para penonton terdiam sejenak. Ruyan Wuji mengguncang tubuh lamanya dengan tak percaya, dan berdiri dengan ratusan tetua di kursi. Di lantai atas di gedung Giok kedua, Zhuge Yu berdiri pucat. Di lantai atas di menara Giok No. 3, Tan Tailong tercengang, begitu pula 9 kepala suku termasuk Shen Wende. Setelah lama hening, Ruyan Wuji memecah kesunyian terlebih dahulu, gemetar hebat, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Saya kehilangan 1999 jenius dalam sidang pertama sekte saya. Ini benar-benar tidak mungkin bagi seluruh pasukan untuk menjadi hancur. Zhuge Yu menjerit sedih dan keras, di mana pria itu? Di mana 3.450 selebritas di istanaku? Wajahnya membiru, dengan ungu di biru, kemarahan dan kesedihan dan ketidakpahaman yang tak ada habisnya, mengamuk di hatinya, dia menatap murid Huangfu Shengzong dengan keras kepala, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, di mana orang-orang di rumahku? Istana. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan 32 orang lainnya, berharap mendapat jawaban dari mereka. Daniel menegakkan dadanya dan berkata dengan keras, mereka ingin membunuh kita, tentu saja kita membunuh mereka. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 2 juta murid pintu bagian dalam Xianzong Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak histeris. Sialan-sialan. 5.900 jenius batin dari sekte kita dan istana jiwa-jiwa ilahi akan dibunuh oleh 100 dari kalian. Ya, aku tidak akan pernah percaya. Aku juga tidak percaya. Petik 2. Petik 2. Semua murid berteriak dan menghina, menatap Daniel dengan mata merah. Jika mata mereka bisa membunuh, Daniel telah mati berkali-kali. Daniel tiba-tiba mengernyitkan lehernya, percaya atau tidak, hei, asalkan kamu bahagia. Pada saat ini, belum lagi semua orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi tidak percaya, bahkan Tan Tailong, Shen Wende dan yang lainnya tidak percaya. Karena kekuatan 100 orang yang berpartisipasi dalam persidangan Huangfu Shengzong, mereka paling tahu bahwa 32 orang akan baik-baik saja jika mereka bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana mungkin untuk tidak meninggalkan potongan-potongan yang dibunuh oleh para murid Divine Soul Immortal Palace dan Eternal Immortal Sect? Tuan Sekte Ruyan, karena persidangan sudah selesai, orang tua itu akan pergi. Tan Tailong bangkit dengan keraguan, melambaikan tangan kanannya, dan perahu roh keluar dari lengan jubahnya, berubah menjadi ratu raksasa dari kehampaan, memerintahkan, murid Huangfu Shengzong, kembali ke sekolah. Ini senior, Tan Yun dan 32 orang lainnya bergegas ke perahu roh. Selanjutnya, Tan Tailong dan Shen Wende, 9 kepala pintu bagian dalam, naik ke perahu roh. Ruyan Wuji memerintahkan seorang penatua di sampingnya untuk mengirim Tan Tailong. Setelah itu, dia menatap Zhuge Yu dan berkata, Tuan Istana Zhuge, jangan panik. Nanti, penguasa ini akan membuka terowongan ruang waktu. Anda dan saya akan pergi ke Tanah Abadi untuk mencari tahu. Oke, Tuan Istana punya niat ini. Mata Zhuge Yu tegas. Tuan Istana tidak akan pernah percaya bahwa semua murid istanaku akan mati. Di perahu roh, Tan Yun memandang Zhuge Yu dan Ruyan Wuji, tetapi dia tidak berbicara. Faktanya, selama dia mengeluarkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi untuk menguji cincin semesta murid, keduanya pasti akan mempercayainya. Tapi Tan Yun pasti tidak akan melakukan ini.
Kelinci akan menggigit ketika mereka cemas, bukan? Tan Yun takut Sugeyu dan Ruyan Wuji akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, tidak membiarkan dirinya dan orang lain meninggalkan rahasia abadi itu hidup-hidup. Karena itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tidak mengatakan apa-apa. Ketika penatua abadi Xianzong terbang dari tempat perlindungan ruang waktu abadi dengan Tan Tailong, Ruyan Wuji tidak sabar untuk membuka terowongan ruang waktu, dan bersama-sama dengan Sugeyu, terbang ke terowongan ruang waktu dengan tendangan voli. Keduanya melesat dalam waktu setengah jam dan berteleportasi ke area percobaan dengan radius puluhan juta mil. Merayu. Ho ho ho. Sekarang saat uji coba selesai, gedung pencakar langit raksasa yang menutupi area uji coba telah runtuh. Pada saat ini, ada raungan binatang buas, seseorang akan pergi. Debu dipenuhi, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, dan Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa ada monster jelek dan ganas orde kedua dan ketiga yang tak ada habisnya di tepi persidangan sejauh ribuan mil, seperti air pasang yang menelan area percobaan dari segala arah. Gelombang binatang. 3 jam kemudian, di atas Celestial Mountain of Time and Space, ruang itu tampak terkoyak, dan 2 celah ruang gelap muncul satu demi satu. Segera, Ruyan Wuji dan Sugeyu melangkah keluar dari celah ruang. Keduanya berdiri di udara, melihat ke bawah di puncak. Ketika mereka menemukan bahwa ada lebih dari 5.000 mayat berdarah tergeletak dengan tenang di puncak, ada kesedihan yang mendalam di mata mereka. Mati, mati semua, bagaimana ini bisa terjadi? Ruyan Wuji menangis, seteguk darah menyembur ke udara dari mulutnya. Engah. Sugeyu mengeluarkan panah berdarah dan menyapu puncak, melihat lebih dari 3.000 mayat di istana jiwa abadi di puncak. Setelah beberapa saat pusing, paru-parunya akan meledak. Dia bergegas ke mahkota, saya, Sugeyu, bersumpah bahwa suatu hari saya akan membiarkan Huang Fu Shengzong membayar hutang darah. Berdebar. Tiba-tiba, ada suara pahat tumpul dari belakang, tetapi Ruyan Wuji terpana oleh vitalitas dan jatuh di puncak. Pada saat ini, Tan Tailong telah mengendalikan perahu roh, terbang keluar dari alam rahasia abadi dengan semua orang, dan berlari ke arah Huang Fu Shengzong di tengah pegunungan Tianpu. Di perahu roh, Tan Tailong dari Daobon dan Fairy Wind melirik dengan luar biasa, Namong Ruksue dan 32 orang lainnya, dengan alis putih gemetar, berkata, para murid percobaan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi semuanya melakukannya, kamu membunuhnya. Daniel berkata dengan hormat dan hormat, kembali ke senior, kami memang membunuhnya. Benarkah? Bukan ketidakpercayaan orang tua itu, tapi kekuatanmu. Tidak ada cara untuk membuat orang tua itu percaya. Tan Tailong mengerutkan kening. Pada saat ini, Shen Wende memandang Namong Ruksue, dan berkata dengan penuh perhatian, Ruksue, apa yang terjadi, kamu bisa tahu. Murid itu patuh. Setelah Namong Ruksue menjawab, dia melihat ke belakang dan menunjukkan jari giok kian-kian, menunjuk ke Tan Yun, kepala tetua, dialah yang menghentikan semua musuh di Gunung Peri Ruang dan Waktu, dan kemudian Daniel dan yang lainnya mengambil semua musuh. Dibantai. Begitu pernyataan ini keluar, 9 kepala, Tan Tailong, tiba-tiba terkejut dan menatap Tan Yun dengan darah di seluruh wajahnya. Apakah kamu murid Hemai? Kamu sebenarnya adalah alam pemurnian jiwa 3 kali. Shen Wende menatap Tan Yun dengan kaget. Pada saat ini, jubah putih di tubuh Tan Yun hanya disulam dengan 4 karakter, Huang Fu Shengzong, dan tidak ada murid Hemai yang disulam. Karena itu, Shen Wende memiliki pertanyaan ini. Tan Yun melangkah maju, samar-samar terlihat di wajahnya yang berdarah, sedikit senyum muncul, dan dia membungkuk kepada Shen Wende dan berkata, Junior Tan Yun, saya telah melihat kepala tetua. Tan Yun. Shen Wende langsung membatu. 8 kepala, termasuk Tao Jiwa Suci, Tao Semesta, Tao Rune, dan kepala instrumen yang baru diangkat, juga sangat terkejut. Tan Tailong sudah seperti ini. Dia mengetahui dari keponakannya Tan Tai Xuanzong bahwa murid favorit keponakannya tetapi sudah meninggal bernama Tan Yun. Kepala, memang seorang murid. Tubuh Tan Yun bergetar, dan darah di wajahnya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan wajahnya. Meskipun wajah Tan Yun retak saat ini, dia masih bisa melihat penampilannya dengan jelas. Bab 489 Kota Tianpu Fang. Ketika Shen Wende yakin bahwa itu adalah Tan Yun, tubuh lamanya sering bergetar, meneteskan air mata kegembiraan, mengambil langkah tiba-tiba, dan memeluk Tan Yun dalam pelukannya. Oke, anak baik,
aku akan mati saja. Biarkan aku mengatakannya. Bagaimana kamu bisa mati? Shen Wende berkata dengan tidak jelas dengan penuh semangat, bagus, jika wanita itu tahu bahwa kamu tidak mati, dia akan sangat bahagia. Juga, King Feng dan King Qiu mengira kamu sudah mati. Mereka sudah lama sedih. Kali ini tidak apa-apa. Bukan hanya kamu tidak mati, tetapi kamu juga dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam pemurnian jiwa, yang benar-benar memuaskan. Nak, beritahu orang tua itu, apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, Shen Lao, murid itu menghadapi gelombang binatang buas setelah meninggalkan jurang penguburan dewa. Untungnya, murid itu menyembunyikan dan menyelamatkan hidupnya. Tan Yun secara alami tidak akan memberitahu tentang penemuan 4 pedang ilahi yang luar biasa. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun berbicara, dia menemukan bahwa lelaki tua dari Taois Roh Kudus, melihat matanya sendiri, memiliki niat membunuh yang tidak terlihat. Tan Yun mencibir dalam hatinya, Linghu Changhe, kamu pasti sangat senang ketika kamu mengira aku sudah mati. Aku sangat senang membunuh cicitmu, kan? Tunggu, ketika kamu kembali ke sekte, aku akan mengirimmu dan cicitmu ke neraka. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, pada saat ini, jiwa suci mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak mati. Tan Yun juga memperhatikan bahwa di antara 9 kepala suku asli, Taois 5 jiwa, Murong Sishi, dan Shen Subing hilang. Tidak perlu memikirkannya, jelas baginya bahwa Murong Sishi, Taois 5 jiwa, dan murid-muridnya yang patuh telah menjadi sesepuh pintu abadi. Tan Yun memikirkan Shen Tianqi yang mempercayakan Shen Subing kepada dirinya sendiri sebelum dia meninggal, dan kemudian memikirkan kelezatan kekanak-kanakan Shen Subing di depannya, dan tiba-tiba dia sedikit merindukannya. Tan Yun menghitung waktunya. Dia telah lebih dari 3 tahun dan belum melihatnya sebagai master. Ternyata kamu adalah Tan Yun, datang ke sini dan tunjukkan padaku orang tua itu. Tawa penuh menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ke arah Tan Tailong yang aneh dan membungkuk dalam-dalam, murid itu telah melihat senior, kan? Aku, hehehehe, orang tua itu adalah paman kedua Xuanzong. Tan Tailong berkata dengan ramah. Ternyata itu paman tuan. Tan Yun terkejut dan membungkuk lagi. Kesopanan gratis dan kesopanan gratis. Tan Tailong meraih tangan Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum, kamu tidak tahu. Pada awalnya, Xuanzong berpikir bahwa setelah kamu meninggal, kamu linglung selama sebulan penuh. Kamu tidak tahu sekarang, kan? Orang tua itu pergi ke puncak raksasa Panlong Gerbang dalam lebih dari setahun yang lalu, tetapi menyaksikan patung yang dibuat Xuanzong secara pribadi untukmu. Dalam 3 jam berikutnya, Tan Tailong terus berbicara dengan Tan Yun, seperti persahabatan yang terlupakan. Suatu hari kemudian, ketika luka di wajah Tan Yun pulih, Tan Tailong menatap Tan Yun dan diam-diam berkata bahwa dia berbakat, dan dia memang berbakat dengan cucunya. Oleh karena itu, di mata semua orang yang iri dan terkejut, Tan Yun meminta Tan Yun untuk memanggil pamannya di masa depan. Kurang lebih disebut kakek kedua. Waktu terbang seperti anak panah. 2 bulan kemudian, perahu roh muncul di atas gerbang Gunung Huangfu Shengzong bersama orang banyak. Tan Yun melihat ke bawah, dan yang menarik perhatiannya adalah gambar yang mengejutkan. Namun dalam aura pegunungan yang menjulang tinggi, sebuah kota besar dengan radius ribuan mil, seperti gedung pencakar langit raksasa yang merangkak di tanah. Di kota persegi kuno, trotoar batu biru, di kedua sisi jalan, menara ratusan meter, bahkan ribuan meter, dibangun di atas tanah, diaspal dengan rapi dengan tanah, terutama spektakuler. Misalnya, hari ini Fine Square City telah mencapai tahap akhir. Cukup transplantasi bunga dan pohon, lempar gerbang kota, dan bentangkan parit, dan selesai. Pada saat itu, ribuan sekte di tengah pegunungan Tianqiao akan membuka toko dan menetap di Fangcheng. Perahu roh itu tergantung di langit, dan Tan Tailong melihatnya sambil tersenyum. Beberapa orang bisa melihat Tan Yun, Yuner, bukankah itu terasa luar biasa? Yah, itu benar-benar luar biasa. Tan Yun mengangguk berat. Itu wajar. Fangcheng ini dibangun oleh keponakanku. Tan Tailong tidak tahu bahwa proposal untuk membangun Fangcheng datang dari Tan Yun. Tentu saja, plot 48 karakter Tan Yun, selain dia dan Tantai Xuanzong, dan pelayan Tantai Xuanzong, Tantai Qianyuan, tidak ada orang keempat yang tahu. Paman kakek, Tuan berpandangan jauh ke depan, itu adalah berkah dari klan saya. Tan Yun membungkuk. Ya,
Keponakanku akan menjadi master sekte terbesar selain leluhur. Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, Tan Yun, sekarang keponakanku dan Qian Yuan ada di Fangcheng. Pergi dan temui dia akan sangat senang melihatmu kembali. Tan Yun ingin segera pergi ke Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, tetapi setelah mendengar ini, dia memutuskan untuk pergi ke raja terlebih dahulu dan kemudian pergi ke putri kedua. Tan Yun melihat kembali ke Daniel dan murid-murid lainnya, dan berkata, kalian tidak ingin menyebarkan berita bahwa saya masih hidup, saya ingin memberi Meng Yao dan Si Yao kejutan. Tan Yun menyelamatkan nyawa semua murid, dan mereka secara alami setuju. Segera, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan menembak jatuh ke langit dan hukuman. Pada saat ini, ada ratusan ribu murid di dalam rahim dan keadaan jiwa di Fangcheng, yang sibuk. Beberapa menggali lubang untuk membawa air, dan beberapa bertanggung jawab untuk menanam bunga, pohon, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Semua orang sangat sibuk. Dari sekte yang berbeda dari ratusan ribu murid, dapat dilihat bahwa murid-murid ini semua adalah murid dari sekte budidaya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di tengah pegunungan Tianpu. Ada dua alasan mengapa para murid ini bekerja keras dan mendedikasikan diri mereka untuk membangun kota Tianpufang. Yang pertama adalah urutan penguasa masing-masing. Kedua, karena Huangfu Shengzong tidak hanya menyediakan sektenya sendiri dengan berbagai sumber daya budidaya seperti pil dan senjata ajaib, tetapi juga berjanji bahwa ketika Fangcheng dibangun, akan ada kekuatan besar untuk duduk di kota, sehingga dia dan yang lainnya hanya perlu membayar batu roh. Anda dapat menyewa toko dan kios untuk menjual barang. Pada saat ini, gerbang kota-kota Tiancaifang juga sedang dibangun. Tembok kota di kedua sisi gerbang kota membentang ratusan mil melintasi ngarai. Di pegunungan di seberang tembok kota, 9 air terjun yang mengalir ke bawah cukup luar biasa. Tembok kota telah dicor hingga 100 kaki, dan menurut ketinggian yang ditentukan, hanya 1/10 yang telah dibangun. Bahan yang digunakan dalam konstruksi tembok kota adalah bahan pemurnian yang dikenal karena kekerasannya, batu dingin besi tungsten. Batu-batu dingin tungsten besi ini dicairkan dan dipadatkan oleh murid dari Immortal Dwarfes Cells Kaisar Huangfu Shengzong untuk menghilangkan kotoran, dan kemudian dicairkan dan dipadatkan untuk tumbuh menjadi bentuk 10 kaki, tebal 3 kaki, dan lebar 3 kaki. Kemudian, Kaisar Huangfu Shengzong diangkut keluar, dan para murid yang membangun gerbang kota pertama-tama meletakkan setiap potongan batu dingin dari besi tungsten dengan berat jutaan kati ke dalam tembok kota dengan rapi, dan akhirnya, murid Kimai akan meletakkan setiap bagian dari tungsten permukaan tangan Tai Hanshi terintegrasi, dan baru kemudian langkah pertama dalam pengecoran tembok kota selesai. Langkah kedua adalah meletakkan formasi di dinding untuk membuat dinding tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, puluhan ribu murid Long Yunzong mengenakan jubah berwarna api dengan kata, Long Yun, disulam di dada mereka, berteriak dengan keringat, mengangkat sepotong batu dingin dari besi tungsten, dan membangun gerbang kota. Memanggil. Seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan gerbang kota. Tan Yun melirik tembok kota, mengerutkan kening, menatap para murid dan berkata dengan keras, ada masalah dengan tembok kota, hentikan pembangunan sekarang. Bab 490 tertekan. Suara Tan Yun begitu keras sehingga semua murid Long Yunzong menurunkan tangan mereka dan menatap Tan Yun di bawah tembok kota. Long Yunzong adalah sekte budidaya kelas 1 di pegunungan Tianpu. Selain berlatih, para murid sekte terutama terlibat dalam alat pemurnian. Oleh karena itu, Tan Tai Xuanzong menugaskan tugas berat membangun gerbang kota ke Long Yunzong. Tentu saja, peta struktur gerbang kota masih dari tangan Huangfu Shengzong, biarkan Long Yunzong membangun gerbang kota sesuai dengan cetak biru. Pada saat ini, puluhan ribu murid Long Yunzong melihat 4 karakter, Huangfu Shengzong, disulam di jubah putih Tan Yun. Karena mereka tidak yakin dengan identitas Tan Yun, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Wow, angin sepoi-sepoi menerpa wajah, dan kemudian, berubah menjadi pria paruh baya yang tinggi dan lurus dengan mata segitiga, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, 3 tingkat pemurnian jiwa. Menurut kekuatan sekte bangsawan, kamu bukan murid dari murid abadi, paling-paling hanya diaken batin, apa yang kamu teriakkan di sini. Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi untuk penatua ini. Kamu melewatkan batas waktu untuk membangun gerbang kota, bisakah kamu membelinya? Orang ini Suming adalah penatua ke-9 Long Yunzong dan orang yang bertanggung jawab untuk membangun gerbang kota.
Sepertinya kamu masih sangat jelas tentang status Huang Fu Seng Songku. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, apakah Long Aotian ada di sini? Untuk apa kamu mencari Master Sekteku? Su Ming berkata tidak senang. Tan Yun masih memiliki ingatan yang mendalam tentang Long Aotian. 3 dan 4 bulan lalu, ribuan Master Sekte diundang ke Huang Fu Seng Song. Ketika Tan Yun menghadiri Huang Fu Sunah Kaisar Neimen sebagai utusan untuk merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua penguasa, Long Aotian ini, memegang tombak lukisan Fangtian merah api dari senjata kelas menengah yang dimuliakan, dan bertanya dirinya untuk nasihat, mengapa semua permata kelas menengah yang disempurnakannya lebih rendah. Saat itu, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa ada masalah dengan kehidupan aslinya. Kenapa kamu begitu bertinta? Jika kamu memintamu untuk menelepon, di mana omong kosongnya? Suara Tan Yun menjadi dingin. Anak ini masih muda, hanya tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa. Pergi dan berani meneriakiku, apakah ada latar belakang yang besar? Su Ming mengalihkan pikirannya, melirik Tan Yun, dan berubah menjadi bayangan. Hilang di kota. Di sebuah gedung VIP mewah 300 mil jauhnya di depan gerbang kota, sebuah perjamuan diadakan, dan kursi-kursinya dipenuhi dengan anggur dan makanan lesat. Tantai Xuanzong duduk di kursi atas, dan 1263 Master Sekte di kursi bawah sedang minum dan berbicara tentang kota Tianpufang. Tantai Xuanzong bangkit perlahan, menatap Master Sekte, dan berkata dengan keras, kota Tianpufang dapat diselesaikan paling lama 2 tahun. Anda telah bekerja keras, Master Sekte ini akan melakukannya terlebih dahulu. Tantai Xuanzong mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya. Semua tuan juga meminumnya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menuangkan segelas anggur lagi, dan pergi ke Long Aotian di barisan depan. Pria kekar itu berkata, gerbang kota telah dibangun untuk kerja keras, dan saya bersulang untuk Anda segelas. Long Aotian tampak tersanjung, terima kasih, Master Sekte Tantai, dan hormati Long Mo dulu. Setelah Long Aotian selesai minum, dia memandang Tantai Xuanzong, dan berkata dengan serius, Sekte Master Tantai, Long memiliki sesuatu untuk dikatakan bahwa saya tidak tahu apakah itu tidak pantas. Sekte Master Long, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tantai Xuanzong tersenyum. Kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Long Aotian mengerutkan kening, Master Sekte Tantai, kamu telah sangat melankolis selama lebih dari setahun. Apakah kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman? Dari tubuh Long Aotian, dapat dipastikan bahwa orang tidak boleh berpenampilan. Dia terlihat seperti 3 besar dan 5 tebal, tetapi hatinya berhati-hati. Senyum di wajah Tantai Xuanzong menghilang, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar aku tidak ingin menyembunyikannya, murid jahat yang terkenal dari klanku sayangnya telah meninggal. Setelah mendengar ini, semua Master Sekte menghibur Tantai Xuanzong bahwa orang tidak dapat hidup kembali setelah kematian, jadi mereka tidak perlu terlalu sedih. Tantai Xuanzong menghela nafas dan minum dengan yang lain lagi. Oh ya, ada permintaan yang tak henti-hentinya di bawah ini, bisakah kamu setuju? Long Aotian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi. Sekte Master Long, tolong beritahu saya sesuatu. Tantai Xuanzong menjawab. Long Aotian tampak bersemangat dan berkata, Master Sekte Tantai, sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, Messenger Tan memberitahu saya bahwa masalah pemurnian adalah api sejati dari hidup saya sendiri. Setelah kembali ke Sekte, saya berada di api sebenarnya, hidupku dan menyatukan kembali es, jenis api yang dikaitkan dengan api. Akibatnya, saya menemukan bahwa itu benar-benar masalah hidup. Tolong juga izin Sekte Master Tantai. Setelah selesainya kota Tian Chai Fang, izinkan saya mengunjungi Guizhong dan berterima kasih kepada para pendahulu. Setelah kata-kata Long Aotian, lebih dari 3 tahun yang lalu, Master Sekte lain yang telah menerima bimbingan Tan Yun semuanya angkat bicara dan ingin berkunjung. Hei, Tantai Xuanzong tampak sedih dan menghela nafas dalam-dalam. Kata-kata selanjutnya mengejutkan semua Master Sekte. Kalian, sungguh, Tan Yun bukan pendahulu yang kamu pikirkan. Tantai Xuanzong berkata terus terang, lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika dia merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Anda, dia hanyalah murid batin Song dan saya. Apa? Tan Meize hanya murid dalam. Long Aotian menatap seperti mata banteng, Master Sekte Tantai, apakah ini tidak mungkin? Tan Meize hanyalah murid dalam Venapil, jadi bagaimana keterampilan pemurniannya bisa lebih baik dariku? Ya,
Master Sekte Tantai. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pil Yuhua, Sue Chong berseru, jika utusan Tan hanya murid dalam, bagaimana alkimianya bisa di atas yang lama? Yang lama adalah alkemis tingkat tinggi. Sue Chong ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, Tan Yun hanya mencium pilnya sendiri, dan kemudian memberitahu leluhurnya bahwa ada pertanyaan tentang pil yang diturunkan. Lebih dari 3 tahun lalu, penguasa lain yang menanyakan pertanyaan Tan Yun juga sibuk menggema di jalan. Suzerain merasa luar biasa, bukan karena mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi karena mereka tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melemparkan blok booster lain ke semua orang. Dia memikirkan Tan Yun, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang dalam, semua orang tahu sesuatu, Tan Yun bukan hanya seorang alkemis suci. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Master Sekte muncul di lautan badai. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pencapaian Tan Yun dalam 4 teknik pil, senjata, jimat, dan formasi semuanya telah mencapai tingkat suci. Namun, kata-kata Tantai Xuanzong selanjutnya membuat semua raja menyesal. Semuanya, saya baru saja mengatakan bahwa salah satu murid sekte saya yang mempesona meninggal, dan murid ini adalah Tan Yun. Tantai Xuanzong sedih dan sedih. Apa, ini surga yang iri dengan talenta. Iya, utusan Tan masih muda, dan 4 keterampilannya, pil, teknik, formasi, dan senjata mengejutkan surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mati? Master Sekte Tantai, bagaimana mungkin murid seperti itu mati muda? Ya, Sekte Master Tantai. Petik 2. Petik 2. Mendengar perasaan dan penyesalan para Master Sekte, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya, menelan roh di dalam cangkir, dan berkata, masalah ini telah berlalu, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Ayo, kita akan mabuk hari ini. Bum bum bum. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar lobi, dan suara hormat terdengar dari luar paviliun. Master Sekte Tantai, Penatua ke-9 dari Sekte Longyun Junior, Suming, sampai jumpa dan Master Sekte saya jika Anda memiliki sesuatu, melakukan.